siang. Saya Nur Irma Sujati, mahasiswa Undiksa jurusan Akuntansi dan Lembaga Keuangan dengan nomor kode 2015007-22158 atas nama Nur Irma Sujati. PPR yang pertama saya lakukan yaitu berupa perencanaan produk, di mana dalam perencanaan produk yang dapatnya permasalahan itu adanya kejadian yang terjadi di masyarakat, adanya pendahuluan, inti, dan penutup. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai kegiatan, silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdiri. Aturang panjali umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK Bisa. SMK Hebat. Atensi Jaya. Atensi Mantap. Tepuk tangan. Hanya yang bagus tidak akan bisa belajar dengan baik. Belajar dengan baik harus adanya satu kelas yang bersih supaya nyaman dan tentram dalam belajar. Dari itu atau melakukan suatu rencana dalam membuat suatu produk. Misalnya contoh produk yang kita buat botol oli. Terus habis itu buat sepeda listrik. Terus yang kedua buat usaha, misalnya usaha baju, terus usaha sepatu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus ada kegiatan usaha atau rencana? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Adek, coba. Kenapa kita harus membuat satu produk? Karena setiap orang yang membuat suatu perusahaan manapun pasti memerlukan perencanaan matang sebelum produksi produk. Fungsi perencanaan produk adalah memastikan agar proses pembuatan produk tetap berjalan lancar dan juga bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Dan tentunya ada langkah sistematis yang harus kamu ikuti untuk mewujudkan fungsi tersebut. Ya, betul. Tadi sudah dijawab sama Adek, itu perencanaan produk. Bisa diulang lagi? Siapa yang bisa menambahi perencanaan harus adanya? Ya, Gus. Perencanaan usaha akan membuat Anda lebih fokus dan terarah saat menjalankan bisnis. Dengan begitu, tujuan Anda merintis bisnis akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bisnis Anda dapat berkembang dengan baik. Nah, itu dari dua jawaban dari teman Anda. Siapa lagi yang bisa menambahi atau ingin menyempurnakan lagi apa yang harus kita lakukan? Ya, coba lebih. Perencanaan produksi sangat penting. Hal ini karena perencanaan tersebut menciptakan proses produksi yang efisien sesuai kebutuhan pelanggan maupun perusahaan. Fungsi perencanaan produksi yaitu mengoptimalkan proses baik yang bergantung pada pelanggan maupun yang tidak bergantung pada pelanggan. Betul. Semua jawaban dari Agus, dari Dodi, dari Mang Adi itu semuanya sudah benar. Ya, mengapa kita harus melakukan satu perencanaan produk? Adanya proses, habis itu adanya fungsi, adanya apa lagi? Perencanaan sebelum melakukan suatu usaha. Tanpa adanya perencanaan, usaha itu tidak akan jalan. Seperti contoh baju. Ya, baju yang Anda buat harus ada perencanaan. Contoh bahannya dari mana, siapa yang akan memberikan modal, memahami perencanaan produk dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pengukuran keberhasilan perencanaan produk dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan tahapan perencanaan produk dengan benar. Nah, itu dari tujuan pembelajaran hari ini. Dari 3 pembelajaran di sini itu merencanakan dan mengidentifikasi menghasilkan suatu perencanaan produk. Ya. Metode Sambuca Orbis.
Bantu atasi luka bakar, triple actionnya melapisi dan melindungi luka. Pemuda asal Dusun Rosomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, memanfaatkan barang bekas botol oli untuk dijadikan kerajinan mebel dengan nilai jual tinggi. Produk karyanya ini merupakan hasil belajar otodidak dari media sosial saja. Butuh waktu hingga 4 bulan untuk observasi sampai menjadi bahan dan 1 bulan untuk menemukan bentuk karya kerajinan mebel yang siap jual ke pasaran. Anda penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Inilah Muhammad Solat, pemuda asal Dusun Rosomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, yang memanfaatkan barang bekas botol oli untuk dijadikan kerajinan mebel dengan nilai jual tinggi. Awalnya Solat belajar secara otodidak dari media sosial YouTube, dan kemudian dirinya melakukan observasi selama 4 bulan hingga menemukan bahan yang cocok sama menjadi bahan mentah untuk dijadikan karyanya. Selama 4 bulan tersebut, Solat berhasil membuat bahan muntahan berupa Cari kelompoknya yang dekat-dekat saja. Contoh, misalnya saya ambil ketua kelompoknya, di kelompoknya 1, kelompoknya Verdi, kelompok 2 ada Rodi. Dari kelompoknya masing-masing, ketuanya saja saya pilih. Terus yang di kelompok 3 ada Marindo, di kelompok 4 ada Gana, di kelompok 5 ada Nono. Ya, cari di tempatnya masing-masing. Saya akan bagikan LKPD. Dari LKPD tersebut ada 5 permasalahan atau 5 hal tentang perencanaan produk. Silakan diskusi, boleh Anda lihat di HP, itu bagaimana memecahkan suatu masalah yang terjadi. Ini contohnya seperti 1, jelaskan arti dan tujuan perencanaan produk. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode BEX. Yang ketiga, bagaimana cara membuat perencanaan produk. Yang keempat, bagaimana tahapan penyusunan perencanaan produk. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan routing. Apakah setiap perusahaan harus melakukan tahapan routing dalam perencanaan produk. Silakan kerjakan, boleh lihat HP Anda dan berdiskusi. Saya kasih waktu 5-10 menit.
Bagaimana kelompoknya? Menurut sudah jelas? Ya. Gimana? Sudah bisa? Sudah. Soal ada satu soal saja yang sudah bisa Anda jawab. Ya. Ya, sudah dapat di HP Anda. Saya mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kami. Ya. Kelompok 3 Marindo, silakan Marindo. Silakan berdiri Marindo. Siapa yang berbicara? Eka, silakan berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Bawa kertasnya ke jawabannya Kak. Baik, kami dari kelompok 5 kelompok 3 akan menjawab soal nomor 5. Soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan routing? Apakah setiap perusahaan harus melakukan tahapan routing dalam perencanaan produk? Routing merupakan tahapan perencanaan produksi pertama yang menentukan jalur di mana bahan baku akan diproses di perusahaan. Ya. Routing adalah bahan baku yang akan diproses dalam perusahaan. Ya, beri tepuk tangan bagi kelompok 3. Saya lanjut ke kelompok 1. Yuk, Ferdi. Silakan sebelum mulai kenalan dulu. Kata orang tak kenal Kak? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya sebagai ketua kelompok 1 memperkenalkan diri. Saya Gede Wati Pranjana. Dan saya IGD Astra Wiguna. Dan saya Eko Mahdi Setiawan. Aku di Wahyu Jaya Kusuma. Saya Gede Adiasi. Nah, hasil dari diskusi saya bersama kelompok di sini mendapatkan bahwa perencanaan produksi adalah suatu perencanaan strategis yang dilakukan oleh suatu produsen atau perusahaan ketika akan memproduksi sebuah barang atau jasa. Tujuan utama dari perencanaan produksi adalah pertama, meminimalkan kelebihan dan pemborosan yang terkait dengan pemilihan barang produksi. Yang kedua, mengefisiensikan penggunaan bahan, alat, dan sumber daya. Dan yang ketiga, menggunakan waktu dan peralatan secara efektif. Baik, itu dia hasil saya bersama kelompok. Ya, itu perencanaan produksi. Ya, tepuk tangan buat kelompok.
dua jawaban teman Anda dari soal nomor 1 dan soal nomor 5 sudah ada bayangan? Sudah bisa ya? Sudah. Yang lain silakan dilihat atau dicatat apa jawaban dari soal nomor 1 dan soal nomor 5. Terus soal yang nomor 2. Sebelum soal ke nomor 2, saya suruh kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Baik, sebelum saya menjawab soal nomor 2, langkah baiknya perkenalan dulu dengan saya. Atas nama Gede Dodi Astrada. Saya Gede Dimliata. Saya Putu Dirta Sutama. Saya Kade Arianda. Saya Kade Rosapeon. Baik, itulah teman-teman saya. Jadi saya akan lanjut menjawab soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan metode batch? Metode perencanaan produksi batch adalah proses pembuatan produksi secara berkelompok. Tipe ini memungkinkan tim manajemen untuk memantau secara ketat setiap proses produksi, sehingga perbaikan dapat digunakan dengan cepat. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami yang didiskusikan tadi. Terima kasih. Ya. Itu jawaban dari kelompok. Saya lanjutkan ke kelompok 5. Kelompok 5 silakan jawab pertanyaan dari nomor 4. Baik, sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanggono Adriano. Saya Ika Saudara Mama Hendra. Saya Diukur Setiawan. Saya Maria Wijaya. Saya Hendrik Krisna Bogor. Ya, kali ini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu bagian tahapan penyusunan perencanaan produk. Setelah saya berdiskusi dengan teman saya mendapatkan 4 tahapan penyusunan perencanaan produk, yaitu bagian pertama, loading. Loading atau perutan merupakan tahapan perencanaan produk pertama yang menentukan jalur di mana bahan baku akan diproses di perusahaan. Setelah mengikuti urutan yang ada, bahan mentah akan diubah menjadi produk jadi. Yang kedua, penjadwalan. Penjadwalan merupakan tahapan selanjutnya dari perencanaan produksi yang menekankan pada waktu operasional yang harus diselesaikan. Yang ketiga, pengiriman. Tahap pengiriman akan memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses, dan semua data telah dimasukkan ke dalam perangkat lunak. Pengiriman pesanan sesuai jadwal termasuk dalam tahap perencanaan produksi ini. Berikut adalah beberapa hal termasuk dalam pengiriman. Pertama, menyediakan bahan atau peralatan yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua, memberikan arahan atau deskripsi untuk memulai proses produksi. Yang ketiga, menyimpan catatan dari awal hingga akhir produksi. Yang keempat, prosedur kontrol. Dan yang terakhir adalah kelola pekerjaan dari suatu proses ke proses lainnya. Follow up atau tindak lanjut adalah tahap terakhir untuk menemukan kesalahan atau cacat produk, hambatan dan kesalahan sepanjang proses produksi. Pada tahap perencanaan produksi ini, tim terkait akan mengukur kinerja aktual dari keseluruhan proses dan membandingkan dengan harapan. Provider atau stok Peser bertanggung jawab untuk melakukan proses tidak lanjut. Selama proses produksi, kemungkinan kamu akan menemui kendala seperti proses mesin. Tindak lanjut akan mendorong kelancaran produksi dengan meminimalkan kerusakan. Perusahaan yang berbeda mungkin menggunakan prosedur yang lunak dan proses yang berbeda untuk merencanakan produksi. Namun semua memiliki tujuan yang sama, yaitu agar produksi berjalan lancar. Perencanaan yang baik akan mengaruhi perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Itu jawaban dari tahapan penyusunan produk dari kelompok 5. Ya, itu pertama. Dari kelompok 5 tadi sudah menjawab soal nomor 4, tahap penyusunan. Siapa yang bisa mengulang? Jawabannya tahapannya saja ada 4. Yang bisa mengulang, saya minta dari kelompok 2. Ari, coba diulang jawaban dari kelompok
5. Satu saja. Apa yang tadi tahapannya? Tahapannya tadi? Apa satu? Satu saja. Apa yang dijawab? Bagaimana? Menyediakan bahan atau Menyediakan bahan atau peralatan. Menyediakan bahan atau peralatan. Bagaimana kelompoknya Gana? Tadi jawabannya dari Arif. Yang tadi dijawab dengan kelompok 5. Nah, ya sekarang saya lanjut dengan soal yang terakhir. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 4. Waktunya Gana. Silakan kelompok Gana dengan soal nomor 3. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 4, nomor 3, saya akan perkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mandi Gana Waranapikian sebagai perwakilan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kada Indra Kusuma. Perkenalkan, nama saya Gede Duniasin. Perkenalkan, nama saya Iko Manggradi Nugraha. Setelah berdiskusi menjawab soal nomor 3, kami akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat perencanaan produk. Ada 4 cara untuk membuat perencanaan produk. Yang pertama, memproyeksikan permintaan produk. Proyeksikan sekiranya berapa permintaan pasar atau produk Anda, sehingga Anda bisa tahu berapa banyak produksi yang harus dilakukan selama periode waktu tertentu. Kedua, pemilihan metode produksi. Ketiga, memantau dan mengendalikan. Keempat, mengevaluasi dan menyesuaikan. Ya. Silakan tepuk tangan buat satu orang saja. Siapa bisa? Angkat tangan, siapa bisa angkat tangan? Yang lain bagaimana? Tidak bisa? Ya, coba Edi. Jawaban dari nomor 1, perencanaan produk adalah suatu perencanaan strategis yang dilakukan oleh suatu produsen atau perusahaan ketika akan memproduksi sebuah barang atau jasa. Ya, sampai itu perencanaan produk, suatu proses. Jadi apa? Suatu perencanaan strategis. Proses strategis yang dilakukan oleh suatu produsen. Terus yang kedua jawabannya? Metode perencanaan produk baik adalah suatu proses pembuatan secara berkelompok. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara membuat perencanaan produk? Nomor 3 bisa? Coba dibantu temannya. Memantau dan mengendalikan. Ya, memantau dan mengendalikan. Yang keempat, tahapannya saja, sebutkan 4 saja. Ada apa? Ada routing, lanjut. Jadwalan, terus follow up, terus apa yang satu? Pengiriman. Terus yang soal nomor 5 apa? Routing atau routing merupakan tahapan perencanaan produk pertama yang menentukan jalur di mana bahan baku akan diproses di perusahaan. Ya. Nah, sudah dengar semuanya? Jawaban dari semuanya. Itu jawaban dari mana? Dari semuanya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 5. Itu jawaban yang digunakan atau yang dibacakan. Ya. Harus memiliki usaha. Dari kesimpulannya kemarin itu seorang pengusaha harus memiliki usaha dengan cara melakukan perencanaan. Sebelum membuat usaha harus ada perencanaan. Kenapa Pak Ibu seperti itu? Karena dari semua yang dijelaskan itu adanya perencanaan. Ada yang lebih bisa menyimpulkan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Ya, itu contohnya ya, harus adanya perencanaan. Terus yang dari perencanaan tersebut siapakah yang bisa? Bagaimana rasanya dalam berdiskusi? Bagaimana perasaan Anda berdiskusi?
perasaan saya berdiskusi, oh saya tidak suka deh sama kelompok si A, saya tidak suka deh sama kelompok si B. Nah, perasaan Anda berdiskusi dengan dalam satu kelompok padahal saya tidak kenal. Contoh, jadi saya tidak kenal dengan Reddy. Tapi dia berkelompok, disuruh sama ibunya, si Dodi berkelompok dengan si Randy. Terus Indra berkelompok dengan Gana, padahal tidak suka. Bagaimanakah perasaan Anda? Bagaimanakah rasanya pembelajaran hari ini? Menurut kalian, siapa yang bisa merefleksikan apa yang bisa saya dapat dari pelajaran tersebut dengan adanya diskusi? Yang lain bagaimana? Tidak bisa? Ya silakan Indra. Refleksi pengajar hari ini tentang pembuatan metode perencanaan produk dan tahapan penyusunan produk. Perasaan kami sangat senang dalam pembelajaran diskusi. Ya, perasaannya Indra katanya sangat senang. Terus menurut teman-teman yang lain, siapa yang bisa lagi? Menurut Anda bagaimana perasaan Anda belajar tentang perencanaan produk? Yuk, siapa yang bisa? Ayo, senang. Tahu senang, tapi siapa yang bisa menjawab lagi? Siapa bisa? Yang Pesan saya kalau berkelompok dengan teman yang saya kenal, kita bisa bertukar pikiran. Misalnya saya nggak tahu apa artinya routing, saya bisa bertanya kepada yoga sejawat di rumah ya kayak gitu. Anda seperti itu saja? Sudah. Benar? Sudah. Saya tanya ulang. Yang bisa mengekspresikan dirinya, coba Yuda. Bagaimana perasaan Anda Yuda? Satu kalimat saja. Menurut saya Bu begini. Yuk. Menurut saya cukup lumayan menyenangkan Bu, karena sering sama teman yang kita nggak tahu menjadi tahu, berbagi ilmu, kita tidak tahu bertanya kepada teman yang ngasih tahu kita yang tahu, teman tidak tahu, kita yang ngasih tahu teman. Oh iya, jadi sama dengan perkiraan dari Ibu Bila ya. Ya. Dia memiliki perasaan yang seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ada? Ya, silakan dari dari kata yang mau melakukan perasaannya. Perasaan saya ketika berkelompok adalah senang dan menantang. Kenapa menantang? Karena dalam berkelompok pasti adanya perbedaan pendapat. Nah, di sanalah tugas kita bersama untuk mencari jawaban yang paling tepat yang akan digunakan dalam sebuah kelompok. Ya, lebih bagus lagi. Ya, tepat. Jawaban dari Nuno, jawaban dari Yuda sama Beni semuanya sangat bagus. Ya, menurut perasaannya dia sendiri, bukan mencontek atau melihat dari orang lain. Bagaimana perasaan saya supaya saya bisa lebih baik, supaya saya bisa lebih senang belajar, tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu. Makanya saya harus berdiskusi. Saya akhiri, sebelum saya tutup, silakan kursi dan mejanya dirapikan terlebih dulu. Terus silakan dirapikan. Duduk yang dimana Anda tempat duduk. Dan duduk semuanya dengan rapi. Sudah. Dan duduk dengan rapi. Sebelum saya akhiri, sebelum saya akhiri sebagai penutup, nanti ketua kelas memimpin mungkin doa untuk penutupan materi pelajaran hari ini. Dari situ kita yel, baru Ramasati. Ya. Tidak ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi sebelum saya tutup? Setelah Anda kembali ke meja Anda masing-masing, bagaimana? Ada yang tanyakan lagi? Ada yang bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas? Ini minggu depan kalian yang presentasi hasil dari produk yang Anda buat. Ya, sudah jelas? Silakan Ferdi dipimpin. Berdiri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK bisa. SMK hebat. MC jaya. MC mantap. Tepuk tangan untuk kita semua.
Turang Param Santi. Om Santi 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 Om.